Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ayo Ucu dimanapun Anda berada? Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Seven Habit dan masuk ke episode keempat. Kita akan membahas tentang kebiasaan nomor 2, yaitu merujuk pada tujuan akhir. Apa itu merujuk pada tujuan akhir? Mengapa kita perlu punya kebiasaan menuju pada tujuan akhir? Dan bagaimana sih caranya kita bisa menuju pada tujuan akhir sehingga kita mau melakukan kebiasaan itu? Stay tune, saya akan mulai bahas. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda berimajinasi. Bayangkan suatu hari Anda menghadiri acara pemakaman seseorang yang Anda kasihi. Saat Anda menuju ke peti jenazah, sekitarnya sudah banyak pelayat-pelayat yang terdiri dari keluarga, dari teman kantor, dari teman permainan, dari sahabat-sahabatnya, dari tetangga. Dan saat Anda tiba ke peti jenazah itu, Anda lihat yang terbaring di sana adalah Anda sendiri. Iya benar, Anda sendiri. Saat itu adalah hari pemakaman Anda. Nah, sebelum Anda dimakamkan, akan ada 4 pembicara yang bertestimoni tentang Anda. Yang pertama perwakilan dari keluarga, yang kedua perwakilan dari sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda, yang ketiga perwakilan dari teman kantor, kerabat, partner, dan yang keempat, perwakilan dari tetangga atau masyarakat sekitar Anda, yang di mana Anda terlibat di dalam komunitas itu. Apa yang Anda ingin mereka katakan tentang Anda? Bayangkan dalam-dalam, pikirkan dalam-dalam. Apa? Apakah Anda ingin mereka mengatakan bahwa Anda adalah orang tua, Anda adalah tetangga, Anda adalah teman, rekan yang bisa memberdayakan mereka, yang membuat mereka berubah? Atau Anda ingin agar mereka mengenang kontribusi dan prestasi Anda yang selama ini menurut mereka sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Nah, pikirkan dalam-dalam. Oke. Nah, dari bayangan itu, dari imajinasi itu menggambarkan secara fundamental merujuk pada tujuan akhir. Kalau yang tadi itu diumpamakan tujuan akhirnya adalah akhir kehidupan. Jadi pada akhir kehidupan kita ingin jadi apa? Kita ingin punya kualitas seperti apa? Kita ingin punya prestasi dan kontribusi apa dari peran-peran kita dalam kehidupan? Nah, itu tujuan akhirnya. Kita membayangkan tujuan akhirnya. Sehingga dengan kita membayangkan, maka di kehidupan sekarang kita bisa menjadikan itu sebagai misi hidup kita. Nah, merujuk pada tujuan akhir itu didasarkan pada prinsip segala sesuatunya diciptakan 2 kali. Yang pertama diciptakan secara mental, yang kedua diciptakan secara fisik. Jadi ciptaan pertamanya itu adalah ciptaan mental, ciptaan keduanya adalah ciptaan fisik. Maksudnya apa? Saya ambil contoh aja. Contoh kita ingin membangun rumah. Nah, sebelum rumah itu jadi kita bangun secara fisik, yang kita lakukan adalah kita membayangkan, mengimajinasikan, mencita-citakan rumah seperti apa yang akan kita bangun. Rumah yang berpusat pada keluarga kah? Berpusat kepada keasrian kah? Atau minimalis, atau klasik, atau modern? Nah, itu tergantung dari bayangan kita. Lalu kita buat desain rumah itu, misalnya kalian berpusat pada keluarga, bentuknya ruang keluarga lebih besar dibandingkan dengan ruang yang lain. Di ruang teras, terbuka. Jadi, dengan keinginan yang berbeda, desainnya pun akan berbeda. Desain minimalis dengan desain yang modern atau desain klasik itu pasti berbeda bentuknya.
desainnya akan berbeda. Sehingga pada saat nanti pembangunan fisiknya akan berbeda, material yang dibutuhkan, cat segala macamnya, terus biaya yang dikeluarkan juga pasti akan berbeda. Waktunya pun juga akan berbeda. Nah, itulah setelah kita membayangkan rumah seperti apa, kita buat desainnya, desain konstruksinya, kita buat dalam AutoCAD, kita buat dalam rincian, butuh apa aja. Nah, itulah jadi blueprintnya. Itulah yang disebut dengan ciptaan pertama, ciptaan mental kita. Setelah ciptaan mental itu jadi, itu akan dirujuk pada saat pembangunan rumah secara fisik. Jadi mandor, arsitek, pekerja itu akan merujuk pada desain itu, tidak keluar dari desain itu, terarah. Efektif, energi semua dikeluarkan untuk mencapai tujuan rumah yang memang kita inginkan. Nah, bayangkan kalau kita tidak membuat blueprint dulu, atau kita tidak punya bayangan rumah seperti apa yang akan kita bangun. Udah asal bangun aja, beli segala macamnya. Energi akan terbuang habis, akan berubah, dan juga tidak akan tahan lama. Mungkin akan keluar dana lebih banyak. Waktu yang tidak terukur. Kapan selesainya? Nah, itulah yang disebut segala sesuatu yang diciptakan 2 kali. Begitupun dalam kehidupan, begitupun dalam kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan. Misalnya kita pingin punya rencana pergi ke Bali. Nah, gambaran kita seperti apa? Beli tiketnya pulang pergi, naik pesawat apa, kita bayangkan, kita jadikan suatu panduan. Nah, lalu kita merujuk pada panduan itu untuk mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Nah, jadi ciptaan mental itu adalah ciptaan pertama. Ciptaan fisik adalah ciptaan kedua. Nah, ciptaan pertama kita itu tergantung juga dengan apakah kita mendasarinya ciptaan pertama dengan proaktivitas atau dengan reaktif. Bisa berbeda hasilnya. Maksudnya seperti apa? Kan di kebiasaan pertama sebelumnya kita telah bicara tentang proaktif. Proaktif mulai dari dalam diri, menyadari kita punya anugerah imajinasi, punya anugerah kesadaran diri, suara hati, dan kebebasan kehendak. Tapi kalau reaktif, ya dia hanya melihat dari luar keluar, bukan melihat ke dalam. Tuh. Nah, rumah, tadi misalnya kita contoh rumah tadi ya, rumah yang dibangun bukan berdasarkan dengan proaktivitas, tapi berdasarkan reaktivitas, dia akan melihat keluar. Apa sih kira-kira rumah yang orang anggap tuh bagus seperti apa? Wah, biar kita rumahnya dianggap mewah, maka kita buat rumah yang garasinya besar, biar seolah-olah banyak muat mobil. Atau yang catnya di luar rumahnya itu catnya mahal, tapi di dalam rumah cat yang biasa-biasa aja. Atau, wah kebanyakan sekarang modelnya minimalis, ya udah kita buat minimalis. Wah kebanyakan modelnya klasik, kita buat yang klasik. Nah, itu kita tidak punya visi, tidak punya rencana untuk diri sendiri. Jadi kita berdasarkan luar aja, berdasarkan pandangan orang lain, berdasarkan pandangan lingkungan. Nah, yang proaktif, dia nggak seperti itu. Dia akan mulai dari dalam. Dia mungkin akan mengimajinasikan, bertanya pada suara hatinya, kalau bagi dia dan keluarganya, anak-anaknya, itu butuh rumah seperti apa. Gitu. Dia melihat ke dalam dirinya, terus dia seimbangkan dengan kebutuhan dari anggota keluarganya, lalu dia rancanglah rumah itu. Dengan kesepakatan, oh ya kita buat rumah yang homey, yang berpusat kepada keluarga, berarti ruang keluarganya yang besar, terasnya yang taman yang bagus, gitu ya. Nah, itu yang proaktif. Jadi, kebiasaan pertama itu menjadi dasar agar ciptaan kedua, yaitu kebiasaan kedua kita, menjadi ciptaan yang dahsyat. Ciptaan yang berdasarkan proaktivitas. Begitu juga, andai kata di dunia bisnis kita pengen buat usaha, atau ya kita ingin melakukan apalah, merencanakan sesuatu. Nah, kalau kita bisa mengambil tanggung jawab, merancang kegiatan apa yang akan kita lakukan, hasil akhir yang kita ingin capai,
kita mulai dengan proaktivitas, dengan menggunakan imajinasi kita, dengan mendengarkan suara hati, dengan melihat ke dalam diri, akhirnya kita bertanggung jawab terhadap tujuan itu, kita engage gitu, kita merasa memiliki, dan pada saat pencapaian tujuan itu kita nggak akan terpengaruh oleh luar, karena kita punya misi. Nah, kebiasaan kedua ini didasarkan juga pada prinsip kepemimpinan pribadi. Jadi berhubungan dengan tadi segala sesuatunya diciptakan 2 kali. Nah, kalau dianalogikan dengan kepemimpinan dan manajemen, kepemimpinan ini adalah ciptaan pertamanya. Manajemen adalah ciptaan keduanya. Yang akan kita bicarakan pada kebiasaan ketiga nanti. Video setelah ini, episode selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa bedanya dengan manajemen? Jadi, kepemimpinan itu adalah melakukan sesuatu yang benar. Arahnya, tujuannya. Sementara manajemen adalah melakukan sesuatu dengan benar. Pelaksanaannya, ciptaan fisiknya. Jadi kalau kepemimpinan bicara tentang efektivitas, manajemen berbicara tentang efisiensi. Kalau kepemimpinan bicara tentang menaruh tangga di dinding yang benar, manajemen berbicara tentang menaiki tangga keberhasilan. Saya coba berikan gambaran dalam bentuk kisah. Jadi ada sekelompok orang nih yang problem solver, produsen, dia bawa parang masuk ke hutan, dia babat hutan. Jadi ceritanya mau membuka hutan baru yang digunakan untuk produksi. Pada saat dia membabat hutan, di belakangnya sudah ada sekelompok manajer yang menyiapkan parangnya, mengasah parangnya, menyiapkan SOP-nya, terus menyiapkan jadwal kerjanya, dan menyiapkan kompensasi untuk para penebang itu. Nah, suatu saat datang seorang pemimpin yang dia memanjat pohon tertinggi. Dia lihat sekitarnya dan dia bilang, kita berada di hutan yang keliru. Nah, produsen dan manajer tadi yang di bawah bilang, diam kamu, kita sedang mengalami kemajuan, kita udah banyak membabat pohon. Nah, mereka tidak tahu, pada saat mereka babat di depan adalah tempat-tempat binatang buas, dan akhirnya mereka bisa gagal. Karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka masuki adalah hutan yang salah. Seorang pemimpin adalah dia mengetahui bahwa mereka berada di hutan yang salah. Mereka berada di dinding yang salah. Jadi tangga yang ditempatkan pada dinding yang salah, usaha apapun yang dilakukan untuk menaiki tangga itu, ya tidak akan berhasil. Begitu juga tadi hutan yang salah. Usaha apapun, efisiensi apapun, dia masuk ke hutan yang salah, tidak ada gunanya. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Pemimpin itu menentukan arah. Dia menentukan budaya perusahaan. Sementara manajemen menentukan SOP-nya. Menentukan gimana efisiensi, pakai teknologi apa, otomatisasi. Nah, itu manajemen. Pemimpin menentukan tujuan, arah, visi, misi. Dia melihat people-nya, bukan melihat benda. Dia melihat orang. Bagaimana agar orang ini bisa engage terhadap tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin membuat budaya. Nah, itulah leadership. Dan pemimpin juga harus peka, makanya dia harus punya dasar proaktivitas, sehingga dia bisa bertanggung jawab, bisa memilih respon, tidak terkondisi oleh lingkungan, tidak terkondisi oleh orang, pendapat orang, tidak terkondisi oleh kebijakan-kebijakan luar yang akan mempengaruhi keputusannya. Tapi dia bisa memilih, dia bisa merangkai informasi-informasi luar untuk dia memutuskan berkomunikasi dengan suara hatinya dan menggunakan imajinasinya,
dan dia memutuskan akan melakukan apa. Nah, makanya kepemimpinan ini, kepemimpinan yang proaktif, dia harus didasari pada kebiasaan pertama. Kebiasaan proaktif. Jadi itu juga kepemimpinan yang reaktif. Kebalikan dari yang proaktif. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana sih caranya kita bisa punya kebiasaan untuk merujuk pada tujuan akhir. Nah, sebelum itu, saya akan berkisah dulu nih. Saya akan berkisah tentang seorang yang bisa menjadi pencipta pertama dirinya sendiri. Bisa menemukan passion-nya dan mengeksekusi passion-nya. Ini kisah tentang Muhammad Yunus. Siapa Muhammad Yunus? Muhammad Yunus adalah seorang profesor dari Bangladesh. Dia yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2006. Atas jasanya dalam pembangunan ekonomi dan sosial untuk kalangan menengah bawah. Nah, bagaimana kisahnya dia bisa menemukan misi hidupnya dan bisa menjadi pencipta pertama pemimpin bagi dirinya sendiri? Nah, ini yang dia lakukan. Di pertama, dia menggunakan sadar diri, dia menggunakan kesadaran dirinya, dia melepaskan, menyadari kesadaran dirinya, ada suatu dorongan. Dia melihat suatu kebutuhan dari lingkungan sekitar. Ada seorang, bukan seorang, mungkin banyak orang yang punya kemampuan, punya produktivitas, tapi dia tidak punya uang, tidak punya modal. Dan pada saat dia mau mengajukan modal ke bank, bank tidak bisa memberikan pinjaman. Kenapa? Karena dia tidak punya jaminan. Padahal dia produktif orang itu. Nah, si Muhammad Yunus ini, dia melihat kebutuhan itu dengan kesadaran dirinya. Lalu, dia berkomunikasi dengan suara hatinya. Dia berkomunikasi dengan suara hatinya, sebetulnya saya punya nggak sih solusi untuk ini? Karena dia mempunyai bakat memang di bidangnya itu, lalu dia mengimajinasikan solusinya dalam pikirannya, dia mengimajinasikan, oh kalau gitu berarti solusinya akan seperti ini, saya harus melakukan ini. Saya akan negosiasi dengan bank, atau kalau misalnya bank nggak mau, saya akan mengumpulkan orang buat bank baru. Bisa seperti itu. Nah, itu dia mengimajinasikan. Dia membuat ciptaan pertamanya dia merangkai solusinya dalam bentuk blueprint. Lalu ketiga, dia eksekusi blueprintnya itu dan akhirnya jadi sebuah bank yang terkenal, yaitu Grameen Bank. Nah, jadi Grameen Bank ini adalah ciptaan keduanya dia, ciptaan fisiknya dia, realisasi dari blueprintnya dia, dari ciptaan mentalnya dia. Menarik di sini. Jadi Muhammad Yunus ini sampel yang menurut saya bisa menjadi gambaran kita juga bagaimana untuk kita memiliki kebiasaan kedua, membuat ciptaan pertama kita. Lalu, bagaimana jika kita ingin menjadi seperti Muhammad Yunus? Kita bisa menemukan suara hati kita bisa menemukan bakat unik kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus menjadikan dasar proaktivitas kita untuk melangkah membuat ciptaan pertama kita. Kita harus menyadari bahwa kita bisa bertanggung jawab, kita bisa membuat naskah kita. Kita adalah pencipta bagi naskah kita sendiri. Kita adalah programmer bagi program yang akan kita buat ciptaan pertama kita. Itu harus kita sadari dulu. Karena kita diberikan 4 anugerah loh, yang tidak diberikan kepada makhluk hidup lain. Apa? Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, imajinasi. Yang ketiga, suara hati. Yang keempat, kehendak bebas. Nah, kita sadari bahwa kita bisa melakukan itu. Lalu kita berkomunikasi dengan suara hati kita. Apa sebetulnya bakat unik kita? Bakat unik yang nggak dimiliki oleh orang lain. Yang kalau kita melakukan itu tuh, kita enjoy banget, nggak ingat waktu. Dan yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat, bermakna bagi orang lain. Bermanfaat bagi selain kita, bagi orang lain. Bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi teman, bagi rekan, bagi tetangga, bagi dunia, bagi agama. Itu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain dengan cepat. Andai kata kita belum menguasainya pun, kita bisa menguasai keahlian itu dengan cepat.
enjoy, kita passion. Bahkan nggak dibayar pun kita mau melakukannya. Membuat kita bergairah. Pagi kita bangun, melakukan itu. Kita punya ide-ide agar berprestasi di situ. Berbuat maksimal. Nggak terpengaruh oleh apa kata orang. Action kita betul-betul produktif. Tuh. Ibaratnya kita bergairah untuk melakukan itu. Nah, itu temukan itu. Temukan itu. Rangkai. Nah, sebelum kita berkomunikasi dengan suara hati, ada satu hal yang perlu kita lakukan dulu. Jadi kita bersihkan dulu lensa kita, paradigma kita. Kita melihat ke dalam diri. Kan tadi kan proaktif, kita melihat ke dalam diri. Kita lihat selama ini sebetulnya kita punya kebiasaan apa sih? Kita punya paradigma apa sih dalam diri kita? Kita udah terkondisi oleh apa sih? Udah ada program apa yang ada di dalam diri kita? Apakah kita orang yang berpusat pada keluarga, kita orang yang berpusat pada pasangan, berpusat pada teman, berpusat pada musuh, berpusat pada agama, kita atau berpusat kepada kesenangan pribadi. Nah, kita deteksi dulu. Kita deteksi. Nah, saya ambil contoh nih. Agar kita bisa melatih mendeteksi apa pusat yang selama ini menjadi paduan kita untuk melangkah. Jadi kan sebelumnya kita masih reaktif nih. Kalau kita reaktif kan kita biasanya dikendalikan oleh pusat-pusat yang memang sebelumnya sudah ada dalam diri kita. Apakah itu pendidikan dari orang tua atau mungkin pengaruh dari lingkungan kita. Gitu. Nah, kita mendeteksi pusat ini agar kita bisa melihat secara jernih. Kita berpusat pada apa. Contoh gini, suatu saat kita udah beli tiket konser, mungkin nonton Kahitna misalnya, dengan istri. Nah ini Kahitna ini, konser ini sangat dinanti-nanti oleh saya dan istri. Nah pada saat kita ingin menghadiri konser itu, tiba-tiba bos kita nelpon. Sup, besok kan ada presentasi di jam 9. Nah, kamu lembur dong, buatin presentasinya, siapkan materinya agar besok kita bisa sukses. Karena ini bisa menentukan nasib perusahaan kita ke depannya. Nah, dilema tuh. Itu stimulus masuk, bos meminta kita untuk lembur. Sementara kita udah janji sama istri untuk nonton konser. Apa yang akan kita lakukan, action apa yang kita lakukan, itu tergantung dengan kita saat itu berpusat kepada apa. Kalau kita berpusat kepada pasangan, pasti kita akan bilang kepada bos, maaf bos, saya udah janji sama istri dan udah belikan tiket. Ini kan juga saya udah tunggu-tunggu nih, udah lama saya ingin menonton ini sama istri saya. Dia kan berpusat kepada istri, bagaimana membahagiakan istri. Nah, kalau dia berpusat kepada kesenangan diri, dia pasti akan memilih konser juga. Dia tidak akan memilih lembur. Lebih enak nonton konser dong daripada lembur kan capek. Itu toh masih ada yang lain yang bisa. Tuh. Nah, kalau dia berpusat kepada uang, beda lagi pikirannya. Wah, ada uang lemburnya nih, bos pasti akan kasih bonus. Nah, dia akan memilih lembur, dia akan nego ke istrinya, dia akan lembur aja dibandingkan dengan dia harus berangkat ke konser. Nah, kalau dia berpusat kepada kerja, itu juga akan beda lagi. Dia akan membuktikan pada bos bahwa dia pekerja keras. Gitu. Nah, dia senang kerja gitu, workaholic. Nah, dia akan memutuskan untuk kerja lembur. Nah, kalau dia yang berpusat kepada harta, dia akan berbeda lagi keputusannya. Dia akan membayangkan, wah kalau aku dapat uang lembur, aku dapat bonus, aku bisa beli mobil, aku bisa beli sesuatu barang yang memang diinginkan. Nah, kalau dia berpusat kepada teman, dia akan berbeda lagi, dia akan tanya, bos, emang siapa aja yang lembur? Nah, dia akan lihat siapa teman-temannya untuk yang jadi temannya dia pada saat lembur. Nah, kalau dia berpusat kepada musuh kan beda lagi. Wah, ini kesempatan bagi saya untuk buktikan kepada lawan saya nih, teman kantor saya nih. Ibaratnya saingan saya di kantor bahwa saya lebih baik daripada dia. Karena saya diminta langsung oleh bos nih. Nah, kalau orang yang berpusat kepada agama, itu akan beda lagi. Dia akan memikirkan bahwa mana yang paling berpahala bagi dia. Wah, kalau dia menjalankan ini sebagai orang muslim atau sebagai penganut agama yang baik, dia akan mengambil keputusan apa? Itu tergantung dengan wawasan agamanya dia. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan itu. Nah, kalau yang berpusat kepada diri sendiri, dia pasti akan mementingkan diri sendiri. Dia akan berpikir mana yang paling menguntungkan bagi dia. Nah, itu yang akan diambil. Nah, yang terakhir ini sebetulnya yang
yang akan kita bersihkan lensa kita, yaitu berpusat pada prinsip. Berpusat pada prinsip itu gimana? Berpusat pada prinsip itu nggak melihat keluar, nggak melihat tentang apa namanya, mau bosnya, mau istrinya, mau apa tadi, uang lemburnya, dia nggak akan lihat itu. Nggak akan lihat itu semata ya, tapi dia akan merangkai semuanya. Dia akan melepaskan diri. Dia akan memisahkan diri dia dari emosi pada saat situasi itu. Mengheningkan dulu, mengheningkan cipta. Lalu dia melihat keseluruhannya secara seimbang. Kalau saya melakukan ini, istri saya, gimana saya agar istri saya bisa bahagia, bagaimana agar bos juga bisa terpenuhi. Dia memikirkan segala macam sisi. Dan itu dia bermusyawarah di dalam dirinya. Karena dia pemimpin dari dirinya. Dia nggak langsung mengambil keputusan, dia tanya pada suara hatinya. Dia menggunakan imajinasinya. Dia mencoba melihat jangka panjangnya seperti apa. Nah itu orang proaktif, dia mulai dalam dirinya berkomunikasi dengan perangkat-perangkat dirinya. That's pemimpin, gitu. Kepemimpinan pribadi. Nah itulah berpusat pada prinsip. Jika kita selama ini belum bisa berpusat pada prinsip, ayo berubah paradigmanya, kita bisa berpusat pada prinsip. Kita mulai berlatih berkomunikasi dengan internal kita, melepaskan emosi kita merangkai suatu keputusan yang berdasarkan prinsip, yang seimbang, selaras. Jadi kita melihat bos, melihat istri itu bukan sebagai, kita melihat mereka sebagai saling tergantungan, bahwa memang kita saling tergantung dengan istri kita saling tergantung dengan bos kita. Gitu. Karena kita saling tergantung, saling membutuhkan, ya kita harus mengambil keputusan yang seimbang. Tidak melukai angsanya. Sehingga kita bisa mendapatkan telur emasnya. Baik dari istri, dari bos, atau dari lingkungan. Kita mendapatkan telur emasnya. Karena kita memelihara kemampuan produksinya, memelihara angsanya. Itulah keseimbangan berdasarkan prinsip. Nah, setelah kita bisa melihat keluar menggunakan lensa itu berdasarkan prinsip, lensa itu, dan kita tadi telah mengetahui dari suara hati kita bahwa kita bakatnya di sini memang. Nah, kita menggunakan imajinasi kita, melihat dunia luar menggunakan lensa berpusat pada prinsip tadi, melihat dunia luar. Kita berimajinasi dengan kemampuan kita sekarang, berarti kita bisa berkontribusi unik di sini loh, gitu. Misalnya saya bisa berkontribusi unik di coaching, di berbagi pengetahuan yang bukan cuma sekedar berbagi pengetahuan, tapi betul-betul membuat orang paham, betul-betul membuat orang tuh ngeh bahwa begini ya, ternyata saya selama ini saya punya pikiran. Kebiasaan kedua itu adalah impian. Kita harus mempunyai angan-angan, harus bisa bermimpi untuk mencapai, buat buku impian. Benar, tapi bukan cuma itu. Kita harus punya dasar dulu kebiasaan pertama. Buku impian kita itu berdasarkan proaktivitas atau reaktivitas. Kalau buku impian itu berdasarkan reaktivitas, kita hanya berpikir, kita pengen kaya, pengen punya rumah ini, pengen punya mobil ini. Tapi sebetulnya di dalam diri, suara hati kita bilang, enggak, aku enggak pengen itu kok. Aku pengennya ini. Nah, kita melupakan suara hati kita, melupakan anugerah kita untuk mengambil keputusan buat buku impian. Itu nggak nyambung kebiasaan kedua. Bisa berjalan, tapi kebiasaan dua yang reaktif, bukan proaktif. Ciptaan pertamanya itu nggak engage kitanya, gitu. Jadi nggak akan tahan lama, akan berubah-ubah. Nah, bisa jadi malah nggak akan tercapai. Karena hanya melibatkan imajinasi aja. Dan dorongan dari luar, tidak melibatkan suara hati. Gitu, gak seimbang. Gitu ya. Jadi setelah kita berpusat pada prinsip, kita punya lensa yang jelas untuk melihat dunia, kita berkomunikasi dengan suara hati kita bilang bahwa bakat unik kita di bidang ini, lalu kita berimajinasi, menggunakan imajinasi kita rangkai dunia luar. Dunia luar berarti punya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh orang lain adalah di bidang ini, sesuai dengan bakat saya. Seperti tadi si Muhammad Yunus melihat, dengan bakat dia di bidang ekonomi dan sosial, dia melihat ada kebutuhan sosial, masyarakat yang nggak mampu, nggak punya jaminan, nggak bisa pinjam ke bank. Nah, akhirnya dia buat bank yang bisa memfasilitasi, memecahkan masalah itu. Nah, begitu juga kita cari suara hati kita, banyak komunikasi dalam diri kita, banyak berimajinasi. Nah, untuk berimajinasi ini kita
bisa menggunakan imajinasi tadi, dan suara hati itu lebih banyak kita menggunakan otak kanan kita. Nah, otak kanan itu berbeda dengan otak kiri. Otak kiri nanti akan banyak dibicarakan pada saat kita berbicara tentang efisiensi. Nah, kalau otak kanan kita banyak berbicara tentang kepemimpinan, efektivitas, otak kanan. Kita berimajinasi. Nah, untuk memberdayakan otak kanan kita bisa berlatih sebetulnya. Yang pertama kita bisa berlatih untuk meluaskan perspektif kita. Dengan cara apa? Kita membayangkan, misalnya membayangkan tadi ulang tahun ke 25 tahun pernikahan kita, ke 50 tahun kita ingin punya kualitas hidup seperti apa, kita bayangkan. Nah, itu melatih imajinasi itu. Terus pada saat kita nanti pensiun, kita harus sudah punya prestasi apa. Nah, itu berimajinasi, menggunakan otak kanan. Meluaskan perspektif kita. Bayangkan aja, luaskan pikiran kita. Gunakan emosi kita sebanyak-banyaknya, feeling kita gunakan, keterlibatannya, untuk bisa melatih otak kanan kita, sehingga semakin peka, semakin terbiasa kita berimajinasi. Imajinasi yang positif tentunya. Nah, terus kita juga bisa membayangkan andai kata 1 tahun kita cuma dikasih waktu oleh Tuhan 1 tahun, apa yang akan kita lakukan? Kita berimajinasi. Kita ingin berbuat apa, kita ingin berbuat baik kepada siapa, akan melakukan apa. Kita ingin berbuat sebaik-baiknya manusia, yaitu bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Nah, itu bayangkan. Atau cara kedua, kita bisa memvisualisasikan dan afirmasi. Kita buat afirmasi yang positif. Nah, sebetulnya di agama juga sudah diajarkan untuk melatih otak kanan. Dengan cara apa? Doa. Tapi kebanyakan orang doa tuh berhenti di kata-kata. Dia tidak benar-benar menghayati, merasakan kata-kata yang dia doakan itu. Dalam Islam, setiap sholat 5 waktu, duduk antara 2 sujud, itu doa loh. Memohon keselamatan, memohon kesehatan, memohon rizki, memohon kesehatan, kesejahteraan. Itu diucapkan pada saat kita duduk di antara 2 sujud. Berulang-ulang. Afirmasi. Nah, cuman kita tidak menghayati. Sehingga kita tidak ada klik di sini. Ibaratnya, kita hanya menggunakan otak kiri aja, tidak memberdayakan otak kanan kita dengan melatih itu. Makanya harusnya pada sholat itu kita khusyuk, kita betul-betul menajari, betul-betul bersyukur, libatkan perasaan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Apa? 3. Ibaratnya apa? 3 hal yang hari ini bisa kita syukuri. Dan kita mensyukuri, terus kita pada saat kita berdoa gitu ya, kita meminta keselamatan, meminta kesejahteraan, kesehatan, kita bayangkan bahwa kita memang sudah sehat. Gitu. Alhamdulillah ya Tuhan, Kau telah memberikan kesehatan kepadaku, memberikan rezeki yang berlimpah, yang berkah, gitu. Sehingga saya bisa sampai saat ini bisa menikmati itu. Nah, dirasakan, divisualisasikan, kita rasakan kenyamanan itu, gitu, kenikmatan itu, rasa bersyukur itu. Hadirkan terus, diulang-ulang, berulang kali, 5 kali. Bahkan di 5 kali itu kan sujud duduk di antara sujud juga berkali-kali kan. Itu diulang-ulang perasaan itu. Nah, itu untuk melatih tekanan kita. Sehingga itu kan makanannya si imajinasi. Kita perlu adil dong kepada rakyat kita. Imajinasi, suara hati, mereka harus kasih makan. Makanan suara hati apa? Ya kita tanya. Bertanya kita kepada suara hati, dia akan kasih jawaban. Nah, kalau otak kanan si imajinasi, makanannya apa? Ya itu. Afirmasi, visualisasi, kita kasih makan dia biar dia hidup. Jadi kita sebagai pemimpin yang adil. Lalu nanti kita bisa berkehendak bebas berdasarkan itu. Itulah, that's pemimpin. Itulah pemimpin diri sendiri. Jika Anda sudah bisa melakukan itu, top Marco top. Anda sudah punya ciptaan pertama. Untuk kebiasaan kedua Anda sudah mencipta sebagai pencipta ciptaan pertama Anda sendiri. Dan saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, begitu. Nah, sekarang coba kesimpulannya dari yang sudah tadi kita diskusikan, saya jelaskan. Anda coba sekarang mulai dalami lagi tuh tadi kebiasaan pertama, proaktif. Anda sadari, renungkan bahwa Anda punya 4 anugerah. Bahwa Anda lah pencipta bagi naskah hidup Anda sendiri. Anda pencipta program dalam diri Anda sendiri. Walaupun sebelumnya Anda punya program dari orang tua Anda, dari lingkungan Anda sebelumnya, Anda bisa mereprogram, bisa buat program baru yang betul-betul sesuai dengan misi hidup Anda. Jalankan itu. Be proaktif. Buat tujuan.
ajak bicara suara hati Anda. Berimajinasi, gunakan imajinasi Anda untuk berpikir seluas-luasnya bahwa Anda bisa masuk ke bidang apa, Anda bisa berkontribusi sebagai apa, sebagai keluarga Anda bisa berkontribusi apa, bisa berprestasi di bidang mana, Anda bisa mempunyai karakter seperti apa, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai komunitas agama, Anda bisa memberikan apa, berkontribusi di bidang apa. Contoh kalau saya bisa dengan saya mengetahui misi hidup saya bahwa saya tuh punya kemampuan untuk bisa membuat orang keluar kemampuan terbaiknya. Lalu dengan itu saya menjadikan paradigma, berarti saya harus merubah paradigma. Selama ini saya paradigma bahwa orang itu adalah bukan, dia nggak punya sumber daya untuk memecahkan masalah saya sendiri. Saya rubah paradigma bahwa orang tuh punya kemampuan itu. Saya belajar ilmunya apa? Berarti, dia belajar ilmu tentang NLP, belajar ilmu tentang coaching, belajar ilmu tentang komunikasi. Nah itu yang kita lakukan, jadi seperti itu, kita merancang, berarti kapan saatnya saya sudah bisa pengetahuan tentang ini. Akhirnya pengetahuan-pengetahuan di YouTube, di buku-buku, kita perkaya pengetahuan kita. Untuk bahan suara hati kita juga untuk menimbang, dan bahan imajinasi kita juga. Nah sekarang, yuk kita mulai kebiasaan kedua ini untuk mulai merancang misi hidup kita. Menjadi pencipta pertama dari diri kita. Pencipta pertama naskah hidup kita. Berpikirlah dari akhir dan jadikan itu rujukan untuk langkah-langkah Anda menuju misi hidup Anda. Oke, begitu ya. Mungkin demikian dari saya. Dan semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan lebih kurangnya mohon maaf ya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengembangan diri atau tentang video-video saya sebelumnya, Anda bisa berkunjung ke Instagram saya. Masuk ke Ayah Ucube, pakai B, bukan pakai P. Instagram saya cari Ayah Ucube, atau mungkin juga ke web, bisa www.ayahucube.com, bisa ke channel YouTube, cari aja Ayah Ucube, atau podcast, bisa ke Spotify, atau bisa ke Spotify. Anda bisa cek di situ, cari aja Ayah Ucube atau anchor.fm. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.